Tinggal di kota yang agak-agak desa di Jepang itu kayak gimana sih? Ya, kurang lebih seperti ini pemandangan di belakang rumah. Sawah semuanya. Kalau lagi di pertengahan musim panas, serangga-serangganya banyak banget dan langsung gatel, bahkan nyerang ke muka kita. Siang ini aku diajak sama suami dan anak aku untuk jalan-jalan ke sawah. Pemandangan kayak gini tuh gak pernah aku dapetin selama aku tinggal di Jakarta ya. Jadi keputusan untuk menerima pekerjaan yang lokasinya di desa itu memang udah tepat banget. Kalau kalian gimana? Lebih suka kota atau desa kayak gini? Walaupun desa, tapi daerah tempat tinggal aku tuh gak terlalu desa banget ya. Halo semuanya, konnichiwa. Genki ni shite imasu ka? Hari ini hari libur nasional ya, hari olahraga di Jepang. Aku mau ngucapin makasih banyak ke kalian karena udah nonton video aku tentang proses aku selama 14 tahun ya. Terus bermimpi untuk bisa berangkat ke Jepang dan akhirnya terwujudkan di tahun 2024. Terima kasih banyak, terima kasih juga komennya. Semoga kalian makin bersemangat dan bisa termotivasi dari video aku. Dari beberapa komen yang masuk, ternyata banyak juga dari teman-teman yang merasa butuh tips belajar bahasa Jepang ya. Oke deh kalau gitu, aku mau coba share tentang pengalaman aku belajar bahasa Jepang dari nol. Jadi gini teman-teman, waktu itu aku tuh belajar bahasa Jepang pertama kali sendiri ya. Walaupun di SMA itu ada pelajaran bahasa Jepangnya, tapi entah kenapa aku emang udah tertarik aja sama pelajarannya. Aku SMA kelas 1 itu tahun 2007 kalau nggak salah. Sampai 2009, 3 tahun kan ya. Walaupun udah lama banget, belasan tahun yang lalu, tapi entah kenapa memori itu selalu aku ingat. Memori ketika aku pertama kali belajar bahasa Jepang dan sebenarnya clueless ya, masih bingung harus mulai dari mana. Seperti yang udah aku bilang, di SMA aku itu ada pelajaran bahasa Jepangnya ya. Aku tetap belajar biasa aja, ngikutin gurunya, ngikutin pelajarannya. Tapi saat itu aku nggak diajarin huruf-hurufnya, hiragana, katakana itu nggak diajarin. Jadi cuma langsung nulis biasa aja, pakai romaji. Nah saat itu yang aku tahu bahasa Jepang itu kan bukan romaji ya tulisannya, bukan alfabet kayak kita. Tapi ada hurufnya, hiragana, katakana, kanji. Jadi aku ngerasa, kok nggak diajarin ya? Wah lagi berangin nih. Nah karena aku merasa aneh, kenapa ya aku nggak belajar huruf-hurufnya? Akhirnya aku inisiatif sendiri deh belajar huruf dari lirik lagunya Yui. Jadi dulu aku tuh suka banget sama J-pop, lagu-lagunya Utada Hikaru, lagu-lagunya Yui. Itu semua aku cari liriknya, terus aku tulis sendiri pakai tulisan tangan aku sendiri di buku, sampai ada sekitar 3 atau 4 buku yang digabung saking banyaknya, dan aku belajar dari situ. Itu kelas 1 SMA atau kelas 2 ya, lupa aku. Sebenarnya kalau masuk kelas bahasa Jepang itu ya agak-agak boring dikit kali ya, karena mungkin cuma belajar tata bahasanya aja, terus nggak belajar tulisannya. Jadi buat aku kayak kurang menarik gitu. Tapi kalau aku belajar dari lagu lalu aku nyanyi, karena saat itu aku suka banget nyanyi ya. Mungkin karena masih remaja jadi masih banyak hobinya. Salah satunya adalah nyanyi, dan kebetulan lagu Jepang itu jadi lagu yang cocok sama suara aku yang lembut ini. Nah,
Akhirnya masuklah di situ. Ternyata aku memang belajarnya itu harus lewat lagu bahasa Jepang. Jadi ketika ditanya angka 1 sampai 10 mungkin aku belum hafal. Tapi aku udah hafal satu lagu bahasa Jepang, lagunya Yui yang judulnya apa ya? Aku udah lupa. Banyak ya lagunya Yui itu, kayak Tokyo, Life. Terus ada lagi, aku udah lupa semuanya judul-judulnya. Ketika aku dengerin lagunya Yui yang Live, itu pertama kali aku langsung jatuh cinta ya. Karena bahasanya lucu banget, kayak unik. Aku jadi ingin cari tahu apa sih itu artinya. Lagunya yang di awal kayak gini. Doro darake yo nanjime nai tokai de. Hah? Doro darake. Apa ya itu? Lucu banget. Kayak apa ya? Gak tahu deh, gak bisa diungkapin, lucu banget gitu. Itu awalnya aku suka. Jadi gitu teman-teman, sebelum kalian belajar bahasa Jepang, itu hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah gimana caranya kalian nemuin kesukaan dari diri kalian terhadap bahasa Jepang itu sendiri. Misalnya kalian suka nonton film Jepang. Habis itu kalian coba tonton, terus pelajarin deh bahasa Jepangnya. Jadi jangan langsung masuk ke pelajarannya, karena mungkin gak semua orang bisa langsung dipaksa untuk masuk ke pelajaran benerannya ya. Harus ada yang bikin kita seneng dulu gitu. Makanya kadang-kadang ada beberapa murid aku yang orang-orang Indonesia ya, suka nanya, tips belajarnya gimana sensei? Aku harus mulai dari mana dulu? Belajar hiragana kah? Atau kanji kah? Atau harus bisa ngomong dulu? Aku ingin cepat nih, bisa langsung berangkat ke Jepang, bisa langsung dapat sertifikat, kayak gitu. Aku nggak rekomendasikan apa-apa kecuali satu. Kalian harus cari tahu apa kesukaan kalian yang bisa masuk ke dalam bahasa Jepang itu ya. Dulu waktu aku kuliah, ada satu anak yang mungkin orang biasa ngelihatnya aneh. Dia tuh suka banget sama kanji. Jadi setiap kali kuis kanji itu selalu 100. Karena dia suka gambar. Dan dia bilang kalau lagi gambar tuh langsung keinget kanji. Kalau lagi nulis kanji langsung keinget mau gambar semacam itu. Jadi karena hobinya gambar, otomatis bisa lebih mudah masuk belajar bahasa Jepangnya. Itu kanji duluan. Jadi pada saat ngomong bahasa Jepang, dia biasa aja mungkin, masih terbata-bata. Tapi kanjinya, sugoi ya. Gitu teman-teman. Jadi menurut aku tips apapun yang ada di luar sana tentang misalnya jago bahasa Jepang dalam 24 jam, langsung bisa lulus N3 dalam 3 bulan, misalnya yang kayak gitu-gitu. Menurut aku sih gimana ya, semua itu tergantung orangnya juga ya. Kalau emang konsisten, serius belajarnya, yakin sama diri sendiri, dan niatnya tuh kuat banget, oke, mungkin bisa aja. Tapi kalau misalnya motivasinya kurang, harus butuh asupan energi yang bikin dia semangat, ya harus ada tambahannya. Tambahannya itu tadi satu, mood boosternya. Apa yang bikin kalian suka sama Jepang dan masuk ke situ untuk belajar? Aku yakin deh kalau kalian itu enjoy, kalian itu nyaman belajarnya, kalian gak ngerasa terbebani, terus kalian juga bisa menikmati hari demi hari setiap kali belajar bahasa Jepangnya. Itu akan sangat memungkinkan untuk mempersingkat waktu kalian bisa lulus N4 atau N3 mungkin. Dan itu artinya kalian bisa lebih cepat proses untuk cari kerja di Jepangnya. Karena banyak dari teman-teman, banyak dari murid-murid aku yang
selalu mikirnya gini, pokoknya harus dapat kerja, job apa aja, pokoknya berangkat gitu. Bukan itu konsepnya, bukan itu yang harus dijadikan tujuan, tapi justru kalian tuh harus nemuin passion kalian dulu. Kalian tuh harus bisa ngehargain diri kalian, harus bisa cinta ke diri kalian, harus yakin, harus kuat, harus punya motivasi, dan harus punya perasaan untuk bisa membesarkan diri kalian sendiri. Jadi ketika kalian lagi drop, lagi ada masalah, lagi bete, lagi nggak mau belajar, itu kalian bisa memotivasi diri kalian sendiri, bisa semangat lagi, bisa kembali lagi ceria, semacam itu ya. Itu yang aku pelajarin juga selama ini, sampai akhirnya aku bisa berangkat ke Jepang. Kalian masih ingat kan cerita aku waktu aku kuliah? Aku nyoba berkali-kali beasiswa, lomba, lalu bahkan kayak magang gitu ke Jepang, internship. Itu nggak ada satupun yang lolos, dan aku selalu bingung kenapa ya, apakah aku kurang layak atau bahasa Jepangnya memang jelek. Saat itu aku selalu bertanya-tanya, dan lama-kelamaan itu ngebuat aku pesimis, ngebuat aku jadi kayaknya aku nggak punya kemampuan yang baik di sini. Salah ya. Saat itu aku sadar aku nggak boleh kayak gitu. Aku tuh harus bisa menghargai diri aku sendiri, yakin dengan kemampuan aku. Kalau salah, kalau dirasa kayaknya ini belum tepat, ya diperbaikin, jangan malah pesimis terus berhenti gitu aja. Terus kayak ya udah nyimpan sendiri mimpinya, nggak tahu kapan bisa diwujudkan, kapan mau coba lagi, semacam itu. Jadi harus punya perasaan untuk bisa ngehargain diri sendiri, itu mahal banget gitu ya teman-teman. Jadi cari tahu dulu kalian tuh sukanya di mana, supaya kalian lebih mudah masuk pelajaran bahasa Jepangnya, maksudku. Kayak waktu aku SMA, aku suka nyanyi, aku suka lagu-lagu Jepang, dan akhirnya aku mulai masuk pelajaran bahasa Jepangnya dari situ tuh. Sehingga pada saat aku kuliah, itu jauh lebih memudahkan aku untuk berprogres. Ada perkembangan yang jauh lebih banyak dibandingkan yang tadinya itu masuknya mungkin langsung ke pelajaran, bukan karena dari hobinya apa gitu. Jadi setelah kalian udah nentuin, kayaknya aku mau belajar dari film nih, film Jepang, drama Jepang, baru deh kalian pelan-pelan coba cari tempat les mana yang kalian rasa kalian nyaman, atau kalian mau langsung mulai masuk LPK semacamnya, silahkan. Tapi kalian udah pegang kuncinya, kalian udah ngerasa oke, aku tuh suka sama Jepang karena ini, aku tuh ingin belajar karena ini. Harus ada tujuannya, harus ada yang ingin dikejar. Jangan karena udah pokoknya harus berangkat, mau itu kerjanya jadi buruh atau apa, pokoknya harus berangkat gitu karena ngikutin teman-teman atau ngikutin orang-orang kebanyakan. Nggak gitu. Gali dulu, apa nih kalian tuh mau ngapain sih, kalian tuh kedepannya mau cari apa, serius nih di Jepang, beneran serius di Jepang. Tanya ke diri kalian dulu, beneran aku mau ke Jepang, seperti itu. Oke? Sebenarnya masih banyak pengalaman-pengalaman aku yang ingin aku bagi ke kalian selama kurang lebih 14 tahun. Setengah umur aku itu yang aku habiskan buat belajar bahasa Jepang. Tapi untuk hari ini kayaknya segini dulu. Tetap nantikan video-video aku berikutnya ya. Semoga bisa tetap memotivasi kalian belajar bahasa Jepang dan bisa ngeberangkatin kalian ke Jepang. Nah, arigatou gozaimasu. Mata ne. Gak bisa rekaman lama-lama nih, aku udah diajak lagi jalan-jalan sama anakku. Lihat deh pemandangannya, rimbun banget kan? Di sini tuh jadi tempat favoritnya anak aku nih kayaknya.
Sebelumnya kami tuh udah pernah kesini. Tapi katanya sih ada tempat rahasia yang itu belum pernah aku kunjungin. Mereka baru main ke sana. Aku jadi penasaran, ke tempat apa sih? Ngomong-ngomong, aku tadi beli minuman ini. Terus lihat deh, ada pegangannya gitu. Nanti bisa. Oke, aku udah sampai nih. Oh, ternyata tempatnya seru banget. Airnya jernih. Sini dulu. Satu-satu. Tagihan. Takut juga sih. Tagihan kan. Terus di sini. Ini bekas tangannya. Nih. Oh, sama abah dulu. Kalau lagi cerah gini seru banget ya. Tapi kalau hujan kayaknya bahaya deh. Terus ada ikan-ikan kecilnya gitu. Ayo, cari sana. Tadi dia nangkep ikan malah sebenernya. Oh ya? Sebelum kakak. Dia sama anaknya. Kalau kalian udah nonton video aku sama anak aku main di taman, kalian pasti tahu deh anak aku tuh sukanya ngapain. Nih, lihat deh, mainan pasir. Seru banget ya. Waduh. Makasih banyak ya kalian udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya.